Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sejarah Candi Prambanan. Di sini nama saya Muhammad Fauzan. Nama saya Devi. Sekian. Sejarah Candi Prambanan Indonesia memiliki begitu banyak situs candi yang tersebar di berbagai wilayah. Sebagai negara yang memiliki latar belakang sejarah yang sangat beragam, dengan masuknya berbagai budaya sangat mempengaruhi berbagai peninggalan bukti sejarah Indonesia itu sendiri. Dengan masuknya budaya asing dan berbagai kepercayaan agama dari berbagai kalangan pendatang yang masuk ke Indonesia tersebut ternyata cukup memiliki dampak besar terhadap perkembangan agama dan budaya yang dianut. Dari berbagai latar belakang, sejarah agama dan budaya yang beragam tersebut menjadikan banyaknya situs-situs bersejarah di Indonesia juga ikut terpengaruh, salah satunya kebudayaan Hindu-Buddha yang banyak sekali mewarnai perkembangan sejarah Indonesia dengan hadirnya berbagai macam candi sebagai warisan sejarah dari bekas kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di masa lampau. Salah satu dari banyaknya peninggalan bersejarah berupa candi tersebut yang paling umum diketahui masyarakat Indonesia dan salah satu situs candi dengan kompleks tersebar adalah Candi Prambanan yang terletak di daerah Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan adalah bukti sejarah dari bekas peninggalan kerajaan bercorak Hindu di masa lalu yang masih berdiri kokoh dan dijaga keberadaannya hingga saat ini sebagai salah satu warisan peninggalan dunia dan sebagai bukti sejarah. Tapi, apakah kalian tahu mengenai latar belakang mengenai berdirinya Candi Prambanan tersebut? Kapan dan siapa yang memiliki ide pertama kali untuk membangun candi tersebut? Serta memerlukan waktu hingga berapa lama untuk membangun situs sejarah tersebut? Nah, pada pembahasan kali ini kami akan mencoba mengupas tuntas mengenai sejarah Candi Prambanan terbentuk. Selanjutnya, pembahasan tersebut akan kami jelaskan di bawah ini. Candi dalam penggunaan kata pada bahasa Indonesia yang digunakan untuk menyebut bangunan keagamaan di mana terdapat situs permukaan kuno dari peradaban Buddha Hindu. Karya ini adalah tempat untuk menyelenggarakan upacara pemujaan seperti pemujaan dewa, menghormati leluhur atau menghormati Buddha. Namun, istilah candi tidak hanya digunakan oleh masyarakat umum untuk menyebut tempat ibadah saja. Terdapat banyak situs arkeologi non-religius dari periode klasik Hindu-Buddha Indonesia, baik listrik atau keraton, kamar mandi atau pertataan, pintu dan lain-lain disebut candi. Candi-candi tersebut merupakan replika dari bangunan tempat para dewa sebenarnya tinggal, yaitu Gunung Mahameru. Oleh karena itu, seni arsitektur dihiasi dengan berbagai jenis ukuran yang diukir dalam bentuk pola hiasan sesuai dengan sifat Gunung Mahameru. Candi-candi dan pesan-pesan yang disampaikan melalui arsitektur relief akta tidak pernah memisahkan unsur spiritual, kreativitas, dan karya sang pencipta. Beberapa candi seperti Candi Borobudur dan Prambanan dibangun dengan sangat megah dan detail, berhiasi mewah dan cita rasa estetik yang tinggi dengan menggunakan teknologi arsitektur modern. Pada masanya, bangunan-bangunan tersebut selama ini menjadi bukti tinggi budaya dan Prambanan nenek moyang bangsa Indonesia. Istilah candi konon berasal dari kata candika yang berarti nama salah satu manifestasi Dewi Durga sebagai Dewi Kematian. Oleh karena itu, candi selalu dikaitkan dengan peninggalan di mana pendaharaman adalah untuk penghormatan raja yang telah meninggal atau almarhum. Misalnya Candi Kidal untuk menghormati Raja Anuspati, meningkatkan jumlah juru bahasa di luar negeri terutama
bagi mereka yang berbicara bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya adalah menjadikan istilah candi mengacu pada konstruksi periode Hindu, Buddha, dan Nusantara, khususnya hanya di Indonesia dan Malaysia, misalnya Candi Lembah Bujang di Kedah. Demikian pula istilah Wat dikaitkan dengan kuli-kuli di Kamboja dan Thailand. Namun dari sudut pandang Indonesia, istilah candi juga mengacu pada semua struktur sejarah Hindu, Buddha, dan seluruh dunia. Tidak hanya di Nusantara tetapi juga Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Sri Lanka, India, dan Nepal, seperti Angkar Wat di Kamboja dan Kuli Khajuraho di India. Istilah pagoda mirip dengan istilah Tai Chedi yang berarti serupa. Candi Prambanan atau Candi Roro Jongrong. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu Siwa terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi didedikasikan untuk Trimukti, 3 dewa utama agama Hindu, yaitu Brahma, dewa pencipta, Wisnu pelindung, dan Siwa, dewa perusak. Berdasarkan prasasti Siwa Raha, nama asli kompleks candi ini adalah Siwa, bahasa Sanskerta untuk rumah Siwa, dan memang di berbagai kaula utama candi ini terdapat arka siswa yang tingginya mencapai 3 meter karena prioritas sate siswa untuk menyembah Dewa Siwa di candi ini. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diyakini merupakan variasi dari nama dialek Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang berarti Brahman Agung, yaitu Brahman atau Brahmana, realitas abadi yang tidak dapat digambarkan, yang sering disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain bahwa para Brahmana dapat merujuk pada zaman keemasan kuil ini adalah para Brahmana. Pendapat lain menyebutkan bahwa nama Prambana berasal dari akar kata bahasa Jawa emban, berarti memikul atau melaksanakan suatu tugas. Merujuk pada dewa Hindu yang bertugas mengatur dan mencapai keberhasilan keselarasan alam semesta. Nama lain Prambanan bisa berarti 5. Agung dalam bahasa Khmer Kamboja adalah Pram dan Banan adalah gunung. Ini menggambarkan nama puncak di Himalaya India. Ingat baik dalam kronik Khmer bahwa orang Jawa telah menjajah Khmer selama 200 tahun dan bahwa Jayawarman kedua berada di Jawa sebagai pahlawan yang membebaskan Khmer dari kekuasaan Jawa. Sejarah Candi Prambanan terbentuk. Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di zaman Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Sri Maharaja Pakai Pikatan, saingan Candi Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tidak jauh dari Prambanan. Beberapa sejarawan telah menduga bahwa pembangunan candi besar Hindu ini untuk menandai kembalinya keluarga Sanjaya berkuasa di Jawa, yang terkait dengan teori kepercayaan kembar wangsa yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Dengan dibangunnya candi ini tentunya menjadi pertanda bahwa agama Hindu Shiva kembali mendapat dukungan kerajaan setelah dinasti Shailendra sebelumnya cenderung menganut agama Buddha Mahayana. Hal ini menunjukkan kerajaan Medan telah mengalihkan fokus dukungan agama ini. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dia Balitung Mahasambu.
Berdasarkan prasasti Siwagha yang berasal dari tahun 850 Masehi, hubungan suci ini dibangun untuk menghormati Dewa Siwa dan nama aslinya dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagha. Sanskerta Sipagha berarti rumah Siwa atau Siwalaya. Sanskerta Sipolaya berarti rumah Siwa yang berarti kerajaan Siwa atau kerajaan Siwa. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa selama pembangunan Candi Siwagha sedang berlangsung, pekerjaan umum juga dilakukan untuk memodifikasi saluran air untuk mengaliri aliran sungai di dekat candi ini. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi karat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa arah timur dan dianggap sangat dekat dengan candi sehingga erosi sungai membahayakan pembangunan candi. Proyek pengelolaan air ini dicapai dengan membuat alur sungai baru yang membentang. Kelokan sungai dengan sumbu utara selatan sepanjang tembok barat di luar kompleks candi. Aliran lama dari sungai asli kemudian diisi untuk menyediakan area yang lebih luas untuk pembangunan serangkai candi perwara. Candi Wali atau candi pendamping. Beberapa ekolog percaya bahwa patung Dewa Siwa di Agragira ruang utama candi adalah reinkarnasi dari Raja Balitung. Sebagai patung inkarnasinya, kompleks konstitusi ini secara berkala disempurnakan oleh raja-raja Medang Mataram. Berikutnya seperti Sri Mahajajewah Dakwa dan Sri Maharaja Dyah Tuladog, dan diperluas dengan pembangunan ratusan candi lainnya di sekitar Candi Induk. Karena keindahan candi ini, Candi Prambanan adalah candi agung kerajaan Majahatam, di mana banyak upacara penting kerajaan berlangsung pada masa kejayaan. Pada sejawaratan menduga bahwa ratusan Prambana dan pengikutnya berkumpul dan ditinggal halaman luar candi ini untuk mempelajari dewa dan berlatih meditasi, melakukan berbagai ritual upacara Anda, sedangkan Royal Center atau Karaton Marotam akan berlokasi di suatu tempat dekat Prambanan di daratan Kawu sekitar tahun 990 Masehi. Ibu kota kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Empu Sindok, seorang pengikut dinasti Isana. Penyebab penggeseran pusat kekuasaan ini masih belum diketahui secara pasti. Namun kemungkinan besar disebabkan oleh letusan dahsyat Agung Merapi sekitar 20 km sebelah utara Candi Prambanan. Penyebab lain yang mungkin adalah perang dan perebutan kekuasaan. Setelah pindah ibu kota, Candi Prambanan mulai terbengkalai dan tidak diperbaiki, sehingga perlahan candi ini mulai runtuh dan mengalami kerusakan. Candi ini konon sudah benar-benar runtuh akibat gempa bumi pada abad 16. Meski sudah tidak lagi menjadi pusat agama dan pemujaan Hindu, candi ini tetap diakui dengan diketahui keberadaan oleh masyarakat Jawa yang tinggal di sekitarnya. Desa Candi Durga dan patung-patung digunakan utama telah menginspirasi cerita rakyat Jawa, yaitu legenda Raja Janggrag. Setelah kesulitan Mahatam pecah pada tahun 1755, returuhan candi dan Sungai Opak di dekatnya menjadi tanda batas antara Kesultanan Yogyakarta
Jogja, dan Kesunanan Surakarta Solo. Sejarah penemuan kembali dan proses pembaikan ulang Candi Prambanan. Masyarakat sekitar candi sudah mengetahui keberadaan candi ini, namun mereka tidak mengetahui tentang konteks sejarah Candi Prambanan yang sebenarnya. Siapa rajanya dan kerajaan mana yang membangun monumen ini dengan imajinasi lain. Produk setempat terbuat dongeng lokal atau cerita rakyat untuk menjelaskan unsur-unsur keberadaan candi-candi tersebut. Penuh warna dengan kisah-kisah indah raja raksasa di bawah candi yang dibangun oleh roh jin dan setan dalam suatu malam, dan putra-putri cantik yang dikutuk menjadi patung. Legenda Candi Prambanan dikenal dengan kisah Roro Jongrang. Pada tahun 1733 candi ini ditemukan oleh C.A. Longs sebagai seorang arkeolog yang memiliki kewarganegaraan Belanda.